Nah, yang kita bicarakan ini seorang akademisi terkemuka, Bung. Seorang akademisi terkemuka. Terkemuka itu bukan karena populer semata-mata. Beliau itu populer karena karyanya. Karena pemikirannya. Karena watak kritis terhadap ilmu-ilmu lain dalam forum seminar, dalam forum pertemuan akademik. Namanya Profesor Dr. Taufik Abdullah. Pak Taufik merespon ajaran tradisi, ajaran sosiologi, ajaran dalam kehidupan bermasyarakat, dan ajaran agama. Unsur-unsur itu diramu menjadi satu ramuan, menjadi bagian dari dirinya sendiri. Salam dari TV Anak Bangsa, disusul kalam. Sumpah Rakyat Indonesia. Satu, berbangsa satu. Bangsa yang gigih menyalakan tradisi, mengadili presiden, wakilnya, dan keluarga-keluarganya yang korup. Adili. Dua, bertanah air satu. Ini tanah air yang bersih dari tindak kriminal, bersih dari tindak korupsi, bersih dari pelanggaran etika dan moralitas bangsa. Tiga, berbahasa satu. Bahasa yang melawan semua musuh kemanusiaan dan keadilan. Bung, bangsa Indonesia itu jangan hanya dipakai untuk bikin peribahasa, jangan dipakai untuk tata bahasa. Itu bahasa itu juga dipakai dalam tata pemerintahan, dipakai dalam tata perlawanan kerakyatan, melawan semua musuh kemanusiaan dan keadilan. Dan ya begitu, Bung. Wakil presiden dan wakil presiden yang sudah mantan adili. Negeri-negeri lain yang lebih kecil dari kita udah melaksanakan itu. Dan itu kesucian konstitusi mereka. Kita punya konstitusi tidak kalah suci, tapi mengapa tidak dilaksanakan? Ya begitu, Bung. Nah, saya ingin bicara sejarah. Sejarah ini bukan sejarah murni sebagai bacaan, Bung. Tapi ini sejarah tentang orang yang berkuasa, orang yang menjaga kekuasaannya untuk berhenti pada kekuasaan, menata kehidupan kantornya. Nah, kehidupan kantor itu namanya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Belakangan jadi barang yang namanya BRIN, itu bikinan Jokowi lah itu. Tapi kita bicara LIPI. Nah, yang kita bicarakan ini seorang akademisi terkemuka, Bung. Seorang akademisi terkemuka. Terkemuka itu bukan karena populer semata-mata. Beliau itu populer karena karyanya. Karena pemikirannya. Karena watak kritis terhadap ilmu-ilmu lain dalam forum seminar, dalam forum pertemuan akademik. Namanya Profesor Dr. Taufik Abdullah. Orang lulusan dari Cornell University.
Cornell itu sekolahan yang kerennya keren, Bung. Yang punya tradisi penulisan yang bertutur. Tulisannya itu tulisan akademik, tulisan ilmiah, tapi dalam gaya literer, gaya bertutur. Oh, tokoh-tokoh di Cornell begitu cara menulis ilmiah. Apakah itu master tesis, apakah itu disertasi doktor, apakah itu karya di luar urusan-urusan akademik formal itu. Profesor Taufik Abdullah itu menjadi ketua LIPI di zaman Gus Dur menjadi presiden. Sebelumnya Gus Dur itu berkali-kali bilang, belum jadi presiden, asal ketemu Pak Taufik. Beliau bilang, Mas Taufik siap-siap ya jadi ketua LIPI. Gitu. Ya Pak Taufik ya tersenyum ya, karena Pak Taufik kurang begitu paham dengan gaya Gus Dur. Memang sahabat, tapi mengenai hal ini beliau tidak begitu paham. Tidak pahamnya itu karena beliau sangat rasional. Jadi ketua LIPI, ketua apaan? Siapa yang akan menunjuk? Dan apa alasannya jadi ketua LIPI? Ya, begitu pertanyaannya. Tapi begitu Gus Dur jadi presiden, Pak Taufik ya kaget juga. Seperti banyak kalangan kaget Gus Dur jadi presiden. Tidak lama sesudah itu, ketua LIPI, orang NO dulu, dan Gus Dur tidak peduli bahwa itu NO, itu keluarganya sendiri, ya dicopot, masanya sudah habis. Masa sudah habis, ya biarpun orang NO ya habislah. Ganti sahabatnya, bukan keluarga, ini sahabat. Pak Taufik Abdullah jadi ketua LIPI. Bung, pada masa itu saya ditunjuk jadi wakil ketua LIPI, tapi saya tidak mau, Bung. Saya tidak mau. Ada alasan mengapa saya tidak mau, dan alasan ini ya alasan tata krama birokrasi. Tidak akan saya jelaskan sekarang, mungkin suatu hari saya akan bicara mengenai itu, tentang bagaimana saya ditunjuk oleh Gus Dur menjadi ketua kantor berita nasional antara. Sekarang kembali kepada Pak Taufik, Bung. Pak Taufik rumahnya di belakang kantor LIPI. Jadi kalau dari rumah itu jalan kaki, ya belum ada setitik keringat yang keluar dari kening, belum, udah sampai di kantor. Dan Pak Taufik bekerja. Pak Taufik memandang dirinya itu sebagai the member of academic community. Itu sebelum menjadi ketua LIPI. The member of academic community. Nah, anggota masyarakat akademik. LIPI lebih dilihat oleh Pak Taufik sebagai kenyataan itu. Bukan birokratik community. Birokratik community itu urusannya para pengelola kantor. Pak Taufik ada di wilayah penelitian. Karena itu penelitian. Karya. Produk. Wah, keren, Bung. Kita tidak punya momentum untuk membahas karya dalam pengertian ini. Karena kalau kita membahas karya itu akan menjadi sejenis lonceng. Dan akan membahas begitu banyak buku. Ini kelihatannya tidak mungkin. Tapi yang perlu disampaikan itu satu, Bung. Beliau sejarawan yang mengerti arti sejarah. Beliau sejarawan dengan karya-karya di luar batas sejarah banyak. Beliau punya karya-karya banyak, buku-buku kecil-kecil, tapi tentang tokoh-tokoh. Salah satunya Emil Durkheim, ada pula Weber, ada pula Marx, ada karya-karya Pak Taufik, macam gitu.
itu wilayahnya sosiologi atau antropologi, atau mungkin dunia politik lah yang lebih dekat dengan itu. Tapi ya Pak Taufik, ini kan sejarah. Beliau menempatkan itu sebagai sejarah ilmu pengetahuan. Jadi ada wilayahnya. Di pihak lain, Pak Taufik ingin menunjukkan kepada para sosiolog di sekitarnya, di LIPI, sosiolog banyak, tapi tidak ada yang membuat karya-karya semacam ini. Jadi ya terpaksa, gue lah yang bikin. Ya, Pak Taufik tidak menganggap ini bagian dari sejarah, ilmu, pengetahuan, tapi pokoknya ini karya. Itu yang dikeluarkan melalui penerbit-penerbit dan laku bukunya. Nah, Pak Taufik nengkreng di situ sebagai the member of academic community. Dia seorang akademisi, Bung. Seorang akademisi ya karyanya karya-karya akademik. Tapi Pak Taufik itu karena wataknya semacam itu, pernah, Bung, terlibat dalam suatu urusan politik. Ya, kalau tidak keliru, beliau itu menandatangani keprihatinan cendekiawan Indonesia, prihatin terhadap kondisi pemerintahan Presiden Soeharto. Ya, sederet dengan itu ada Bang Ali yang membangun masyarakat berkesadaran, masyarakat yang memiliki kesadaran berkonstitusi. Bang Ali ngomongkan itu dengan sejumlah pengikut yang banyak sekali. Pak Taufik bisa ikut di situ. Pak Taufik bisa pula ikut di forum demokrasi, Fordem. Itu institusi yang dipimpin oleh Gus Dur dan kawan-kawan. Pak Taufik fleksibel, bisa ke situ, bisa kemana aja, sepanjang urusannya membicarakan komitmen kerakyatan, sepanjang urusannya membahas peran kaum intelektual, kaum cendekiawan dalam masyarakat untuk tidak menjadi cendekiawan menara gading yang berumah tinggi sekali di menara yang tidak tersentuh oleh apapun. Tidak. Pak Taufik berjejak di bumi, menginjak tanah ini, menghirup udara dunia akademik di sekitarnya, dan mencarikan solusi. Pak Taufik pernah menjadi direktur Leknas di bawah LIPI. Direktur. Ya begitu, menjadi direktur ya artinya senang, tapi tidak lama, Bung. Karena di kalangan LIPI sendiri musuhnya itu ya adalah, kalau tidak banyak, ada musuhnya yang tidak senang. Ada yang tidak senang. Dan Pak Taufik juga tahu, dia juga tidak senang, ya, Pak Taufik tidak senang dengan orang-orang yang tidak senang kepadanya, itu paham. Ya enggak masalah. Tapi Pak Taufik dijegal itu, Bung. Kakinya diserimpung dan Pak Taufik dijatuhkan dari posisi direktur tempo hari. Ya enggak apa-apa. Dari posisi direktur masih menjadi peneliti karena beliau itu levelnya tinggi, ya punya kum yang tinggi, naik keahliannya naik terus menerus. Sering kebutuhannya umpamanya, kebutuhan kantor itu cuma 1000 kum. Pak Taufik punya 1500. Nah, kayak gitu. Dan di masa awal-awal karir akademiknya, Pak Taufik itu diminta oleh sebuah universitas di Inggris. Pernah, Bung, suruh mengajar di sana. Dimakmurkan kalau beliau mau berkecimpung di tengah-tengah duit, mau kekeceh duit. Kekeceh itu artinya
seperti kita masuk ke dalam kolam lalu kita kiri kanan duit, bawah atas duit. Pak Taufik tidak mau. Pak Taufik ingin menjadi akademisi yang bekerja di dunia penelitian. Karena itu kalau ada tokoh-tokoh besar yang berada di bawah LIPI, oleh Pak Taufik ya disarankan, kebesaranmu itu sudah hebat sekali, tapi alangkah baiknya kalau kamu itu tidak besar dari sudut itu semata-mata, tapi lakukanlah penelitian. Bikinlah karya-karya akademik sehingga Anda terkemuka dari sudut politik, terkemuka dari sudut agama, terkemuka dari sudut sosial, sekaligus terkemuka karena karya-karya akademiknya. Ya Pak Taufik selalu membawa itu, mengingatkan itu. Begitu Bung, begitu Pak Taufik Abdullah. Sekarang kira-kira usianya sudah 80, mungkin 5 atau 6 gitu. Dan alhamdulillah masih sehat walafiat. Masih sehat. Oh, masih membaca. Tempo hari itu ada Profesor Dr. Alfian. Itu kalau bicara di forum-forum akademik, beliau ngomong, ya kita ini merasa pendidikan selesai, lalu tidak lagi membaca teori. Tapi ada satu, jangan lupa, ada orang yang masih tetap membaca teori, masih. Nah itu namanya Taufik Abdullah. Gitu sahabatnya, mereka bersahabat. Dan rumah mereka berdekatan di komplek LIPI di situ. Ya begitu. Pak Taufik digambarkan oleh Pak Alfian sebagai orang yang memang masih membaca, merawat dunia intelektual dalam dirinya. Dan itu, Bung, yang begitu itu tidak mudah. Dan sebagai ketua LIPI, beliau menjadi ketua itu tidak memuliakan dirinya sendiri, tidak. Beliau menata perkantoran. Ya menata dengan sikap fairness, dengan watak fair dan sikap fairness. Ya, watak dan sikap itu dua hal yang berbeda. Watak itu ada dalam pribadi kita, sikap itu yang kita keluarkan. Itu sikap itu dan tindakan, ya. Maksudnya sikap dan tindakan yang terpantul di luar. Dan kalau kita ngomongkan hal-hal semacam itu, Pak Taufik ya orangnya. Dan pada ulang tahunnya yang ke-70, ya sudah 10-an, 15-an tahun yang lalu, itu para sahabat berhimpun dan menulis kenangan, Bung. Kenangan dari para sahabat untuk Pak Taufik itu ditulis menjadi buku. Bukunya itu tebal, bantal yang tebal, bukan bantal biasa. Bukunya setebal begini. Itu isinya kenangan, isinya pujian, isinya high respect kepada beliau, isinya sesuatu yang membuat beliau semacam patung pujaan. Semacam dipatungkan begitu oleh komunitas yang lebih muda dan komunitas yang setara. Ya iya, jadilah kenangan dalam buku macam itu. Pak Taufik berkuasa, menggunakan kekuasaannya secara adil sebagaimana dimaksudkan. Itu artinya apa, Bung? Itu artinya Pak Taufik sangat paham tentang Weber, jangan diajarin. Kalau beliau melaksanakan apa yang namanya ascetism,
dalam birokrasi itu karena beliau menemukan sumbernya sendiri. Sejarawan senior gurunya Pak Taufik itu namanya Profesor Sartono Kartodirjo. Beliaulah yang senantiasa mengulang, mendidik sejarawan-sejarawan muda supaya memiliki sikap asketik dalam birokrasi. Ascetism in the bureaucracy, bukan ascetism dalam cara-cara kaum sufi zaman klasik, tinggal di padang pasir, menjauhkan diri dari dunia, menjauhkan diri dari kekuasaan. Tidak, beliau berada dalam kekuasaan, beliau ada dalam birokrasi, beliau termasuk mengatur jalannya pemerintahan di perkantoran masing-masing dan menampilkan sejenis birokratik ascetism, yaitu kayak berpuasa gitu Bung, ya berpuasa tidak nyolong, berpuasa tidak menggelapkan, berpuasa tidak bermewah-mewah, itu puasa, itu ascetism, itu tindakan rohaniah yang diajarkan oleh agama, diajarkan oleh sosiologi, diajarkan oleh tradisi. Pak Taufik komplit mewakili kepentingan. Ya ini Bung, begini Pak Taufik merespon ajaran tradisi, ajaran sosiologi, ajaran dalam kehidupan bermasyarakat, dan ajaran agama. Unsur-unsur itu diramu menjadi satu ramuan, menjadi bagian dari dirinya sendiri. Saya kira begitu Bung, saya kira begitu. Saya tidak melebih-lebihkan, tapi saya juga tidak mengurangi. Salam dari TV Anak Bangsa.